Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, baru-baru ini mengutip sebuah ayat Alkitab dalam seminarnya ya mengenai pajak. Jadi dia mengambil contoh di dalam Alkitab. Apa yang pemerintah lakukan itu mirip-miriplah dengan Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Saya baru bicara tentang technicalities-nya. Kalau hadir, maka dia harus dibiayai. Kalau dia dibiayai, maka dia harus ngambil pajak. Jadi Lukas 19, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Interpretasi saya sebagai Menteri Keuangan adalah kalau kita ngambil, tapi katanya Bu ini kan Zakius itu orang jahat, negara kan nggak jahat, ya moga-moga. Kita ngambil pajak seperti Zakius, then I have to pay back half of my possession to the poor. Jadi kalau APBN ngambil dari pajak, separuh harus untuk orang-orang yang tidak mampu dan miskin. Nanti kita lihat profil APBN kita ya. And then disebutkan di bagian keduanya, dan buat mereka yang saya ambil, mereka akan dapat 4 kali lipat benefit. Saya sendiri sebenarnya tidak masalah jikalau ada orang yang mengutip Alkitab ya, entah itu dengan maksud baik ataupun maksud yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah Ibu Sri Mulyani. Tapi apakah Ibu Sri Mulyani ini tidak takut dimarahi atau diboikot bahkan didemo oleh kaumnya sendiri? Karena mereka mengatakan bahwa Alkitab atau Injil itu sudah dipalsukan. Lah kalau sudah dipalsukan, kenapa Ibu Sri Mulyani membacanya bahkan menyampaikan ini di depan umum? Nah, terlepas dari semuanya itu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani ini ketika menyamakan kisah Zakius dengan Departemen Pajak gitu ya, atau Kementerian Keuangan ini, sepertinya ini lepas dari konteks gitu ya, tidak nyambung dengan konteksnya. Karena kisah di dalam Lukas 19 tentang Zakius ini adalah bentuk dari keputusan pribadi Zakius ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, yaitu pertobatan Zakius sebagai seorang pemungut cukai. Nah, kalau dikaitkan dengan pemerintah, ya jelas nggak nyambung ya. Karena ini pribadi seseorang dan juga pemerintah. Saya tidak tahu dengan persis ya, pajak yang diambil oleh pemerintah itu digunakan untuk apa. Selain yang katanya Ibu Sri Mulyani tadi itu dikembalikan setengahnya untuk orang miskin yang tidak mampu, bahkan 4 kali lipatnya itu diberikan manfaatnya itu untuk mereka. Ya kalau memang itu dilakukan ya bersyukur, berarti pemerintah memperhatikan masyarakat kecil yang kurang mampu. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada Lukas pasal 19, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu tidak nyambung, karena ini tidak ada hubungannya sama sekali. Mari kita baca kisahnya ya. Di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat."
Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi, kisah ini bercerita mengenai pertobatan Sakeus, di mana dulunya dia adalah orang yang sangat kaya karena memang dia pegawai pajak, yang memungut pajak itu lebih dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh seseorang. Misal, pajak orang itu 100.000, Sakeus menariknya lebih, mungkin 125.000 atau 150.000. Nah, sisanya itu dimasukkan ke kantongnya. Dan yang pokok itu tadi diberikan kepada Kaisar Romawi. Nah, itu yang membuat Sakeus menjadi orang yang kaya raya, tapi dia tidak disukai oleh orang banyak. Tapi Sakeus yang jahat ini kemudian berubah drastis. Sakeus mengalami perubahan hidup yang sangat luar biasa. Itu ditunjukkan di ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Pertobatan yang sesungguhnya itu bukan dari mulut saja ya, tapi juga dari tindakan nyata. Dan ini yang dilakukan oleh Sakeus. Dia rela separuh dari kekayaannya itu diberikan kepada orang miskin. Bahkan kalau ada orang yang datang kemudian berkata, "Aku sudah dirugikan," itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Ini sungguh-sungguh pertobatan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Sakeus. Dan pertobatan itu hanya datang dalam diri seseorang melalui perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi inilah maksud dari konteks Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini. Tapi ya tidak apa-apa, karena memang Ibu Sri Mulyani ini sedang berbicara di depan komunitas orang Katolik kalau tidak salah ya. Jadi ya mungkin meskipun dia comotologi ini kayaknya ngepas-ngepaskan gitu ya. Ya tidak apa-apa. Yang penting artinya tidak diplesetkan seperti para mualaf yang tadi itu. Hati-hati Bu membaca Alkitab, ngutip-ngutip Alkitab, nanti Roh Kudus bekerja, luar biasa dampaknya. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.